Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi at-tahirin, amma ba'du. Sohib warna ingkang kaula mulyakaken, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa ngaji bareng untuk mendengarkan keterangan-keterangan kitab yang dibawa oleh ulama-ulama kita, ilmu-ilmu, mutiara-mutiara ilmu yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan inti daripada wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diteruskan oleh warathah-warathahnya, diteruskan oleh warathatul anbiya, yaitu ulamaul amilin wal musannifin wal muallifin. Mudah-mudahan kesempatan kali ini kita bisa mendapatkan hikmah, mengambil ilmu dari apa yang telah dijelaskan oleh para ulama di dalam kutubul mu'tabarah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, amin. Mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, amin amin ya rabbal alamin. Sohib warna yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kitab yang berkaitan dengan Adabul Alim wal Muta'allim, yang mana kitab ini dikarang oleh Sayyidi Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, yang mana kandungan daripada kitab-kitab ini adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akhlakul karimah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan al-adab, bagaimana kita menjaga adabiyah ma'allah, bagaimana kita menjaga adabiyah ma'an nas. Sohib warna ingkang kula mulyakaken, kula mulai alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi at-tahirin ajma'in, amma ba'du. Faqad ruwiya, mongko teman-teman ten riwayataken, an Aisyah, saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Allah, anha saking Sayyidah Aisyah, an Rasulillahi, saking utusane Allah sallallahu alaihi wasallam, sholla muga-muga paring rahmat sapa Allahu Allah alaihi ing atase Rasul, wasallama lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah ay alaihi. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul waladi utawi haki anak, ala walidihi wajib ing atase wong tuwane walad, iku ayyuhsina yen to bagusaken sapa walid ismahu ing jenenge walad, wa yuhsina lan bagusaken sapa walid murdi'ahu ing wadon kang nyusoni walad, wa yuhsina lan bagusaken sapa walid adabahu ing tatakramane walad. Sohib warna ingkang kaula mulyakaken, diceritakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul walad ala walidihi ayyuhsina ismah wa yuhsina murdi'ah wa yuhsina adabah.
hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua inggih menika: 1. Memberi nama yang baik bagi anak-anaknya. Yang kedua, memberi ASI anaknya batasan paling tidak 2 tahun. Dan yang ketiga, memberi pendidikan adab yang baik, memberi pendidikan akhlakul karimah. Sohib warna ingkang kula mulyakaken, saya ulangi lagi, kewajiban orang tua kepada anak-anaknya, hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua. Yang pertama adalah memberi nama yang baik bagi anak-anaknya. Nama kalau bisa dengan bahasa Arab seperti Ahmad, Muhammad, ataupun walaupun bukan bahasa Arab tapi nama-nama yang baik. Nama-nama seperti Edi, Selamat, nggak masalah. Yang penting nama-nama itu adalah nama yang artinya baik. Jeneng niku mosok jeneng itu Kimin, Serinten, Yutumi, atau bahasa Arab cuma namanya itu artinya jelek seperti Fajiro, Asia, Nari. Masa ada nama Nari? Nari itu kan artinya geni. Berarti lah arti ini geni lah neraka. Itu sangat tidak pantas sekali. Pramila kula kalian panjenengan harus memang benar-benar bagus di dalam memberi nama kepada anak-anaknya. Napa malih kanca-kanca sohib warna, lek tiyang Madura niku nami sae mboten sae. Namine sae tambah mboten sae. Karena memang bahasanya tidak sama. Tonggo kula niku jenenge Thoyib. Thoyib niku lak pun sae sohib warna. Nggih napa mboten? Niku Thoyib kok jenenge Tayyib. Solihin jadi Salikin, Pak Solikin. Faiza menjadi Paice. Kalimatus Sa'diyah dadi ini Kematus. Tohir dadi Tahir. Ada jeneng-jeneng api-api malih mboten sae. Pramila kula kalian panjenengan himbauan memang harus benar-benar dalam membuat nama kepada anaknya harus benar-benar baik, sehingga kita insya Allah akan menjadi tafaulan. Barangkali dengan nama yang baik itu anak kita akan menjadi baik. Amin amin ya robbal alamin. Nopo malih konco-konco sohib warna sing jenenge Mat niku sak gudang. Asline nggih jenenge Muhammad sae, tapi julukane marine niku ono Mat Uya, Mat Kendil, Mat Tepung, Mat Wartawan, ono Mat Cilok maneh. Sing terakhir ono jenenge Mat Kancot. Niku lak jeneng nopo niku? Nah, pramila kula kalian panjenengan di dalam kitab itu dijelaskan hukmut talqib bima yakrih. Hukum memanggil dengan julukan yang jelek itu sebenarnya haram. Kita membuat julukan yang tidak pantas itu hukumnya haram. Jeneng-jeneng sing api-api kok dijuluki jeneng sing elek, diberi julukan yang jelek. Menurut fikih itu hukumnya haram, kecuali bertujuan takrif, bertujuan mengenalkan agar cepat faham. Yang kedua, kecuali memang sudah masyhur dengan julukan yang tidak pantas itu. Akan tetapi kula kalian panjenengan ketika memanggil orang itu dengan julukan yang tidak pantas, di sini dijelaskan dalam Syarhul Bahjah, wala yajuzu dzikruhu bihi tangkison. Kita dalam memanggil julukan itu tidak niat tangkison, tidak meniat menghina, akan tetapi hanya semata-mata untuk mengenal, agar supaya jika nama itu tidak dipanggil, tidak disebut, jika julukan-julukan jelek itu tidak disebut, maka orang tidak akan mengenal. Sohib warna ingkang kula mulyakaken, saya ulangi lagi,
nama yang baik sangat berpengaruh sekali terhadap anak kita. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan nama itu? Karena nama itu akan sangat berpengaruh kepada anak-anak kita, sehingga dengan nama yang baik insya Allah anak kita akan menjadi baik. Amin amin ya rabbal alamin. Sahibarna ingkang kula mulyakaken. Lantas yang kedua, wa yuhsina murdi'ahu. Kewajiban orang tua harus memberi minuman anaknya berupa susu terbaik. Nopo niku? Yaitu ASI, air susu ibu. Karena kata dokter, air susu ibu itu sangat baik sekali, dan itu adalah susu terbaik sedunia. Tidak ada minuman susu yang paling bagus kecuali ASI, air asli dari susu ibunya. Sehingga di dalam Al-Quran ada batasan-batasan, hendaknya kita menyusui anak kita selama 2 tahun. Sebab ketika minuman susunya itu tidak baik, Sohib Warna, maka akan sangat berpengaruh terhadap anak kita. Ya baguslah kita beli susu di supermarket, beli susu di tuku-tuku yang lain, tapi jangan lupa kita selingi dengan ASI itu. Kita selingi dengan minuman asli dari ibu kita, yaitu air susu ibu. Sehingga insya Allah dengan air susu itu kita mengharapkan anak kita menjadi anak yang cerdas, anak yang sehat, terhindar dari penyakit, dan menjadi anak yang bermanfaat, berguna bagi nusa dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Ada sebuah cerita Sohib Warna, dijelaskan di dalam kitab Ibnu Hamdun. Inna Imri'il Qais kana jamilan. Wonten jenenge namine Imri'il Qais. Imri'il Qais itu adalah penyair kondang Sohib Warna. Di mana-mana, di kitab mana saja kita sering mendengar Imri'il Qais. Dia adalah penyair kondang dan sudah terkenal di mana-mana. Di dalam kitab Alfiyah, di nazom-nazom, semua tahu penyair Imri'il Qais. Karena jamilan, bahkan dia itu adalah seorang yang sangat tampan sekali. Tapi Sohib Warna, lakinnahu matazawwaja imra'atan illa talabat firaqahu. Ada sebuah cerita Imri'il Qais menika, setiap dia kawin pasti istrinya minta cerai. Setiap dia kawin istrinya minta cerai. Mboten kuat kempal kalian Imri'il Qais walaupun dia itu tampan. Sehingga fakana yas'aluhunna an dzalik, sehingga suatu hari Imri'il Qais menanyakan tentang hal itu kepada istrinya. Dek, laopo sampean niku setiap kumpul survei membuktikan bojo-bojoku mulai awal-awal sampai saiki iki mesti njaluk pegat nang aku. Apa sih? Fala yukhbirannahu, dan istrinya diam saja. Dari semuanya istri-istrinya nggak berani ngomong, karena mungkin jaga perasaan apa nggak ngerti. Hatta sa'ala imro'atan, sehingga pada suatu hari dari sekian istri-istrinya Imri'il Qais menanyakan itu lagi, diulangi lagi, dan subhanallah faqalat lahu, seorang perempuan dari beberapa istrinya itu menjawab, kenapa sih dari istri-istrinya itu kok selalu ingin ditalak oleh Imri'il Qais? Akhirnya sang istri menjawab, innaka idza kunta tujami wa araqta fahat minka raihatal kalb. Nun sewu mas, kula mboten saged kempal kalian panjenengan. Bojo-bojo sampean sakderenge niku njaluk pegat teng sampean, keranten lek sampean niku kumpul kali bojo-bojo sampean, wa araqta, dan sampean mengeluarkan keringat. Keringat itu ternyata baunya sangat tidak enak sekali, seperti baunya anjing. Mendengar jawaban dari istri-istrinya itu, Imri'il Qais terperanjak, faqala laha sodaqtani. Subhanallah, iya dek,
Bener dek, pancen mambuku gak enak mambuku. Mambuku ku pancen mambu asu. Fa inni lama kuntu sobiyan ardo'ani ahli kalbah. Dulu itu ceritanya saya di waktu kecil saya disusui oleh anjing. Mungkin ibu saya kekurangan susu sehingga air susu itu diambil dari air susu anjing. Walam tasbir ma'ahu illa imra'atan min kuntah wa kana aktsur auladihi minha. Dan tidak ada satupun perempuan yang sabar, kuat bertahan kumpul dengan Imri'il Qais, hanya saja dari desa Kandah seorang perempuan satu dan dia dikaruniai anak beberapa anak dari seorang perempuan itu. Dari cerita yang kita ambil di dalam kitab Ibnu Hamdun ini kita bisa memetik hikmah daripada betapa pentingnya kita memberi air susu yang baik. Terlebih-lebih ASI air susu ibu, sehingga akan berpengaruh kepada mental, karakter, kepribadian dan lain sebagainya terhadap anak-anak kita. Pramila Rasulullah Muhammad SAW sangat menghimbau sekali kepada kita, ayyuhsina murdi'ahu. Air susunya harus air susu yang baik berupa air susu ibu. Sahih warna ingkang kula mulyakaken, yang ketiga Rasulullah menghimbau kepada kita untuk wa yuhsina adabahu. Yang ketiga Rasulullah menyuruh kita kepada orang-orang tua kita agar supaya anak-anak kita dididik adab yang baik, diberi adab, diberi pelajaran akhlakul karimah. Sahih warna ingkang kula mulyakaken, adab yang ketiga ini adalah yang paling penting. Karena apa? Banyak anak-anak kita dikarenakan kurang adab yang baik, tidak dipelajari adab akhlak yang baik, banyak kejadian anak membunuh bapaknya, ibu dibunuh oleh anaknya, orang tua dianiaya oleh anaknya. Ini apa terjadi? Kenapa terjadi? Karena memang anaknya tidak pernah dididik akhlakul karimah, tidak pernah dididik adab-adab yang baik, sehingga terjadi kriminalisasi, terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahih warna ingkang kula mulyakaken, perlu saya jelaskan bahwa adab itu oleh Imamuna Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah dijelaskan, adabus suhbah wal muasyarah. Adab akhlak yang baik, akhlak muasyarah bergaul itu dibagi ada dua, imma ma'al khaliq wa imma ma'al makhluk. Adab, ada kalanya kita menjaga adab kepada al-khaliq, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kita menjaga adab ma'al makhluk, kepada manusia. Adab-adab kita kepada makhluk meliputi adabul alim ma'al muta'allim. Bagaimana kita melakukan, bagaimana kita menjaga adabnya seorang alim, adabnya seorang guru beserta muridnya. Adabul muta'allim ma'al mu'allim, akhlaknya seorang murid kepada gurunya. Adabul walad ma'al walidain, adabnya anak kepada orang tua. Dan yang terakhir ada adab ma'a umumin nas, adabiyah beserta masyarakat umum. Sohib warna ingkang kula mulyakaken, tidak kalah pentingnya yang pertama adalah adab ma'allah azza wa jalla. Karena bagaimanapun kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah bersabda di dalam Al-Qur'anul Karim, tidak aku jadikan manusia dan jin hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pramilo, ketika kita beribadah kepada Allah, kita harus menjaga adabiyah itu. Kita harus menjaga akhlakul karimah agar supaya kita mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan teman yang terbaik, sohib yang terbaik adalah Allah. Imamuna Al-Ghazali sudah berkata di dalam kitab Bidayatul Hidayah, anna sahibaka alladhi la yufarikuka fi hadratika wa safarika wa naumika wa yakdhatika. Ketahuilah bahwa temanmu, sohibmu, temanmu yang tidak pernah berpisah dengan kamu, baik di dalam rumah atau di dalam perjalanan, wa naumika wa yakdhatika, ketika kamu tidur dan ketika kamu terjaga, bal fi hayatika wa mautika, bahkan dalam kehidupan dan matimu, hidup matimu. Sohib yang paling abadi, sohib yang terbaik, huwa rabbuk, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mahma dzakartahu wa huwa fahuwa jalisuka, dan ketika kamu mengingat kepada Allah, fahuwa jalisuka, berarti Allah adalah teman dudukmu. Ketika kamu mu'anasah, bercengkrama, zikir iling kepada Allah, maka Allah adalah temanmu. Idz qala Allah Ta'ala ana jalisu man dzakaroni, karena Allah Ta'ala bersabda, ana jalisu man dzakaroni, saya adalah teman duduknya orang yang ingat kepadaku, yang zikir kepadaku. Sohibarna ingkang kaula muliaken, sahabat yang hakiki dan sahabat yang terbaik adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Ibnu Athaillah As-Sakandari sudah menyatakan di dalam kitab hikamnya, khairu man tashabu mayyatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaih. Artinya, sebaik-baik sahabatmu adalah yang selalu memperhatikan kepentinganmu. Niki konco sing paling saing gini ku konco-konco. Konco sohib yang paling baik adalah sohib yang selalu memperhatikan kepentingan sampean. La li syai'in ya'udu minka ilaihi, bukan suatu kepentingan yang diharap darimu. Walaysa dzalik illa maulak, tidak ada yang mampu mencapai tingkatan itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mboten enten konco sing terus menerus selalu memperhatikan kepentingan panjenengan, tidak mengharapkan dari sampean. Bah sampean nyukuri mboten nyukuri, tetap selalu memperhatikan kepentingan panjenengan. Dan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pramilo, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, teman yang paling baik itu hanyalah Allah. Allah semata. Amma may yashubuka li fi'lika ma'ahu wa naf'ika lahu falaysa bisahibin haqiqatan. Adapun teman yang hanya kepentingan bekerja, hanya semata-mata untuk mengambil manfaat, teman sejawat, falaysa bisahibin haqiqatan, kata Ibnu Athaillah, itu bukan teman yang hakiki. Karena apa? Li'anna qasdahu mujarradu qada'i hawaijihi minka fa idza zala ghurduhu faraqaka. Karena kalau teman selain Allah itu hanya membutuhkan ketika panjenengan niku butuh mawon. Fa idza zala ghurduhu faraqaka, dan ketika sudah selesai tujuannya, maka kamu akan ditinggalkan oleh orang itu. Tapi kalau Allah sebaliknya, Dia tidak akan pernah meninggalkan panjenengan. Kulo kalian panjenengan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Allah itu Maha Rahman Rahim. Kulo kalian panjenengan selalu diberi nikmat oleh Allah kapan saja. Dan itu tidak pandang bulu, baik orang kafir, orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani.
orang kaya, orang miskin, siapapun, semuanya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pramila kula kalian panjenengan, mari kita menjaga adab ma'allahi ta'ala, menjaga adab yang baik kepada Allah agar supaya kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kula kalian panjenengan selalu mendapatkan ridho Allah, amin, mendapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula kalian panjenengan sesuk sohib warna semuanya berkumpul di akhirat bersama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin amin ya rabbal alamin. Mekaten ingkang sakit kaula sampaiaken, kurang lebihnya afwan katsir, wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marji' wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.